bagaimana sebenarnya rokok itu caranya ya, bukan rokoknya. Cara merokok itu, caranya itu ternyata bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, makanya kenapa nih ya, teman-teman para perokok di sini ya, ahli hisab ya. Ahli hisab ya. Biasanya kalau lagi pusing ya, target udah hampir akhir bulan, akhir tahun belum achieve ya. Aduh, gimana caranya? Ya, dilakuin apa? Ya, disebutnya sebatang dua batang ya, gitu, sebatang dua batang. Habis itu kok pikiran bisa fresh ya, benar nggak sih? Atau nambah gitu. Tapi habis itu jadi satu pembenaran bahwa orang merokok itu, dengan merokok itu akhirnya bisa rilis, benar nggak nih? Yang bapak-bapak atau sedikit berkurang ya. Nah, ternyata ada teknik yang bermanfaat dari caranya, bukan rokoknya ya. Oke, yuk. Hari ini di sesi yang ini kita sampai jam 3 lebih belum. 3 lebih 30 nanti kita break di luar, udah ada pepek menggoda ya. Tapi kita ikuti dulu materi ini. Nah, oke, jadi materinya adalah berjudul well-being dan mental health. Saya mau nanya dulu nih teman-teman, ada yang pernah tahu apa itu well-being? Ini istilah kekinian. Sebelum mental health dulu, well-being itu apa well-being? Ya boleh, berpoin. Saya kasih poin 10.000. Okay. Well-being, apa sih well-being? Ya, macam sejahtera tanpa stres. Ya. Nah, teman-teman, kalau dulu istilah sejahtera itu disebutnya well, ya. Well itu sejahtera, gitu. Tapi sekarang kata-kata ini tiba-tiba muncul di area di era yang sekarang yang berhubungan dengan katanya para Gen Z ini ya sudah mengalami kondisi yang mereka gampang baperan, gitu ya, gampang stres, gitu ya. Ya, maka itu kita akan belajar ini. Ya, apa itu well-being nanti kita akan belajar. Nah, kalau mental health, mental ya. Oke. Sebenarnya kita udah bahas sedikit kemarin ya tentang sambungan saraf otak ya. Gitu ya. Tadi kita belajar pain and pleasure. Itu sebenarnya istilah psikologis teman-teman. Jadi kalau tadi Coach Diva membahas tentang pain and pleasure itu sebenarnya membahas itu istilah itu muncul dari Sigmund Freud ya, soal psikolog dalam dulu. Nah, itu ada di diri kita, pain and pleasure. Jadi intinya kita itu dalam pain and pleasure itu apa? Pada dasarnya kita sebagai manusia, kita ketika bertemu dengan sesuatu hal yang nggak mengenakan, apa yang kita lakukan? Kita datengin atau kita hindari. Nah, itu disebut dengan pain. Ya, hal yang membuat kita nggak enak ya. Pain yang kita lakukan adalah menghindar. Tuh. Tapi ketika ada satu hal yang menyenangkan bagi kita, apa yang kita lakukan? Datangin, ya. Ya itu udah sifat alamiah kita ya, teman-teman ya. Udah sifat alamiah kita. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar ini supaya nanti teman-teman ketika kembali ke lapangan, jadi udah tahulah cara menghadapi berbagai tadi pressure. Kita kan nggak bisa memilih teman-teman. Saya tanya, kakak di sini bisa memilih atasan nggak? Nanti atasannya siapa? Pinca ya? Pinca ya. Kakak di sini nanti kembali ke ukuran masing-masing bisa memilih pinca nggak? Nggak bisa. Pinginnya ketemu pinca yang kayak apa? Baik. Terus apa lagi? Sabar ya. Berarti sabar ya. Idealnya kayak gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu ya. Gitu. Termasuk bisa memilih senior yang tadi gitu bisa nggak? Kita nggak tahu. Gitu. Artinya kita perlu tahu bagaimana nanti kita bertemu dengan satu kondisi yang bisa jadi nyaman banget, bisa jadi nyaman gitu. Nah itu pertamanya. Saya ada analogi sedikit ya teman-teman terkait dengan tekanan ya, tekanan. Di sini siapa yang tahu aktor Jet Li?
Jet Li, filmnya apa ya? Film Jet Li dulu tuh. Saya nggak inget ya, tiba-tiba saya nggak inget gitu. Nah, tapi di film itu yang bagus gini teman-teman. Ada satu analogi. Si Jet Li ini di perannya itu dia sedang berlatih kungfu, master tai chi ya. Terus dia naruh bola, dia melihat bola di atas gentong berisi air. Kemudian yang dilakukan oleh Jet Li ini ya adalah di perannya di situ tuh dia dorong bola ini sampai dalam ya, ditekan ke dalam, kemudian dilepas sama dia. Apa yang terjadi? Bolanya apa? Keluarnya cepat atau lambat? Cepat banget. Nah itu hukumnya seperti itu. Jadi teman-teman ketika nanti menghadapi tekanan, sedalam apapun, yakin ya, bahwa suatu saat teman-teman akan melesat. Ya, seperti cerita saya kemarin ya. Gitu. Saya diusir, tapi itu tekanan tuh buat saya. Demam berapa hari? 7 hari. Tapi akhirnya saya bangkit lagi. Nyoba dapat customer nggak? Dapat. So, emang hidup kayak gitu teman. Ada proses, ada progres, ya. Proses itu artinya apa? Prosesnya ada alurnya gitu ya. Proses ada step by stepnya dari 1 ke 2, 3, 4 gitu. Tapi pasti harus yakin nih, ada progresnya. Pasti ada progresnya, yakin itu teman-teman. Nah, teman-teman, terkait dengan well-being dan mental health ini, saya ingin teman-teman melihat ini, ya. Saya ingin teman-teman membayangkan, ya, saya ingin teman-teman melihat ini, kondisi ini. Membayangkan bahwa teman-teman sekarang, ya, kakak semuanya, ya, saya membayangkan kakak semuanya sekarang berada dalam kondisi seperti ini. Di sini siapa yang pernah atau suka ke gunung? Ada? Oke. Yang lainnya belum pernah ya? Oke, teman-teman sekarang bayangkan buat teman-teman yang belum pernah masuk ke hutan dan kemudian kakak semua perhatikan, kakak bayangkan sedang ada di hutan seperti ini, hutan belantara, ya, hutan belantara seperti ini, kemudian kakak masuk ke dalam, apa yang dirasakan? Serem ya? Ya. Oke. Tolong dinyalain aja. Oke. Apa yang dirasakan oleh kakak? Serem ya. Takut. Kenapa kok takut? Sendirian. Karena apa? Apa lagi? Vibes-nya menyeramkan, ya. Kemudian apa lagi? Takut, menyeramkan. Ya karena vibes-nya menyeramkan gini nih. Ya. Apa lagi? Takut ada makhluk buas, ya? Oh, kayak begitu ya. Terus apa lagi? Itu aja? Apa ada yang lain? Nah, medannya tahu nggak? Kita belum tahu medannya seperti apa. Kakak masuk ke dalam, tahu nggak medannya seperti apa? Ini belantara loh. Tahu nggak di dalam itu ada apa aja? Ya, mungkin ada ular, mungkin ada harimau, binatang buas dan sebagainya. Ya, nggak tahu. Medannya pun nggak tahu, gitu ya. Tapi ini adalah tugas perintah yang diberikan ke kakak, harus masuk sini. Mau nggak mau? Kalau enggak, nanti dimasukkan ke dalam penjara misalnya. Kira-kira kakak masuk nggak? Pasti masuk ya. Daripada saya di penjara, lebih baik saya masuk. Apapun yang terjadi, jangan. Nah, ya, artinya gini kakak, saya ingin ngasih analogi. Tadi kakak menyampaikan hal itu menyenangkan dan sebagainya, ya.
artinya kondisinya gak enak betul ya. Apalagi ada suaranya kayak gini ya. Apalagi suaranya kayak gini. Menyenangkan, gak enak ya. Betul. Ya. Ya, oke. Tapi bayangkan kalau kondisinya adalah seperti ini. Masuk ke dalam hutan. Oke. Jangan saja. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. Nah, kakak semuanya. Tapi kakak melihat hutan belantara ini, ya. Kemudian di dalam kepalanya ada suara kayak gini. Ada lagunya Justin Timberlake. Gimana rasanya? Asik aja nih gue masuk ya. Asik gak? Asik ya. Kira-kira masuk ke dalam hutan sambil dengerin, mungkin sambil pasang headset gitu ya. Ya. Buka Spotify, masuk ke dalam. Masih takut ya? Tapi berkurang kan? Berkurang. Kalau kayak berkurang, atau akan memandang bahwa ini hal yang menyenangkan gitu ya. Oke. Nah, maksud saya apa? Apa pelajarannya dari sini? Apa enggak? Sebelum saya masuk ke sini. Iya. Tahu nggak apa? Ada yang mau kasih pendapat? Kalau tadi hutan belantara tadi dianalogikan, diibaratkan adalah kakak termasuk yang fresh graduate baru akan masuk ke dalam dunia pekerjaan yang sama sekali blur. Gambarannya kayak apa ya? Atasan gue kayak apa ya? Senior gue kayak apa ya? Nasabah saya kayak apa ya? Udah kebayang belum kak? Belum kan? Tapi sebagai manusia wajar nggak kalau kita kadang wajar nggak kalau kita kadang berpikir yang nggak nyaman gitu? Wajar ya. Coba nih ya, kita tanya nih. Ini buat buku ya. Kalau kemarin kan saya cerita pengalaman saya. Nah, di sini ada 2 orang ya. Ya. Ada 2 orang. Ya, oke. Ya, di sini aja ya, 2 aja nih. Ya. Ya. Lihat ya wajahnya. Ya. Tampak senior nggak nih? Nah, maksudnya gini, kita sama-sama dengar dari mereka. Pertama kali dulu pada saat mereka masuk di pekerjaannya sebagai apa dulu di Bang Raya? Juga. Dulu? Juga. Yuk, pengen denger nggak? Atau udah dengar ceritanya dari mereka? Udah dengar? Oke, siapa yang udah dengar di sini? Udah semuanya belum? Belum. Oke, kita dengerin. Sebentar ya Pak, dengerin ya. Kak Opa dan Kak Fredo. Nanti kita dengar ya. Dulu pertama kali waktu masuk ke pekerjaannya, dunia pekerjaannya sebagai RM kayak apa sih? Ya, oke. Waktu pertama kali menjadi RM bekas graduate, ya saya pasti saya kosong banget. Maksudnya gimana? Kosong banget, berarti ya saya juga nggak tahu apa-apa tentang hutan. Nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu apa-apa. Buta ya? Buta sama Ya berarti kayak tadi masuk hutan belantara ya? Iya. Oke. Lanjut. Silakan. Nggak tahu cara nyari nasabah seperti apa. Nggak tahu buat kerangkaan keuangan nasabah itu seperti apa. Analisa semuanya nggak tahu sekali. Blank. Ya menuju ya nol lah, goblok lah. Tidak pintar lah ya, bukan goblok ya. Iya, maksudnya kosong, maksudnya masih goblok. Iya, oke. Terus gimana? Ya jadi mau nggak mau dengan pekerjaan yang saya ambil, saya harus bisa produktif. Gimana caranya? Harus belajar cepat. Jadi harus apa nih teman-teman? Ini jadi dulu produktif, belajar, Harus belajar cepat. fast learner ya. Learning by doing. Oke. Gimana? Dan kata kunci yang saya pegang sekarang, jangan pernah malas. Oke. Jangan pernah malas.
kita malas di dunia perubahan ini pasti kita akan tinggal. Nah, oke. Ini clue teman-teman. Kalau kita ada pengalaman misalnya dulu dimarahin atasan atau Sering. 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 Jadi wajar nggak sih kalau dimarahin atasan? Dan beliau dari tahun 2013 ya? Iya. Waktu cerita ya? 2013 loh di Bang Raya loh. Iya. Baru sekarang aja nih. Mana yang buat ke BRI? Bang Raya itu punyanya BRI, betul ya? Iya, punyanya. Iya, oke. Jadi apakah itu bisa dimarahin oleh atasan? Oh enggak. Enggak ya. Karena mungkin ya dimarahi itu penting juga sih menurut saya. Wah, gimana nih? Menurut saya dimarahi itu penting supaya kita ingat yang tidak melakukan hal yang salah lagi. Jadi kita coba seperti oh ini kenapa kemarin pasti ada sesuatu yang kita nggak boleh ulangi lagi. Atau itu menjadi suatu pengingat kita bahwasanya ini yang apa ya harus kita evaluasi gitu. Evaluasi begini. Jadi kita evaluasi, jadi kita bisa grow lebih cepat lagi. Dan bertahan ya dari 2013 sampai kemarin dari 2023. 2023 loh. Jadi berapa tahun? 10 tahun. Oke, kita kasih close buat atasan. Saya dulu ini Pak, lulusan sarjana pendidikan. Oke. Oh, guru nih SPD. Saya dulu ya, guru pengkhianat saya Pak. Seharusnya saya menjadi guru tapi karena suatu keadaan saya mencoba di Sinarmas waktu itu. Benar-benar mencoba. Sinarmas ya? Ya, Sinarmas dan keterima. Nah. Sama kayak Mas Sofal juga kosong. Bahkan saya juga nggak tahu gimana caranya. Dan sempat ada kayak apa namanya Pak, penolakan di diri saya. Saya ini bukan marketing. Saya ini seharusnya jadi pengajar. Itu jadi guru ya. Seharusnya jadi guru. Karena memang saya senang guru Pak. Iya. Tapi waktu itu keluarga nyuruh saya ke bank. Iya. Ibaratnya saya ini cuma orang yang di kalau bahasa Jawa ini jorokin. Masuk ke bank. Tapi saya mikirnya kalau saya terus-menerus berada di fase denial, malah bukan maju dan ilmu yang saya dapat, tapi kayaknya kok malah nanti impactnya buruk juga buat saya. Jadi saya coba buat ya wis lah. Toh saya juga senang ngobrol sama orang, senang ketemu orang. Jadi saya ambil yang memang saya senang aja dulu. Jadi kalau saya ketemu dulu, saya ambil yang saya senengin dulu, senang ngobrol dulu, senang main-main. Jadi cari yang disukai ketika ketemu dengan orang. Itu begitu. Tapi yang kita temui orang ya, teman-teman. Kita nggak ketemu sama mesin, kita nggak ketemu sama robot, tapi kita ketemu sama orang. Ya. Ya, sisi positifnya memang saya dari SMA itu hitung-hitungan juga. Jadi waktu saya ngadepin analisa itu, puji Tuhannya saya susah tapi saya masih bisa mengikuti. Untuk apa namanya ilmu yang saya itu. Pernah dimarahin teman-teman? Sering Pak. Macam-macam Pak. Cuma kalau saya gini Pak, apa namanya yang saya. Ini kan kita buat pembelajaran ya. Jadi dimarahin mulai dari yang marahin biasa sampai yang kebun-bunan temannya itu. Saya juga mengalami itu Pak. Iya. Saya itu memang makanannya market. Iya, betul. Cuma kalau saya prinsipnya satu Pak, pintu ditutup empat mata. Kalau yang penting nggak nyinggung keluarga saya. Sudah itu aja. Karena memang saya juga sadar performa saya di bawah, maksudnya di bawah harapan mereka. Apa namanya Anda mau pimpinan itu juga dapat tekanan dari pimpinannya lagi. Iya, nah itu teman-teman. Itu. Sebentar Pak. Ini yang perlu teman-teman sadari. Ketika atasan marah pada kakak, maka jangan langsung kalian jangan apa blaming. Enak aja nih atasan marahin saya. Itu dia nggak tahu saya di lapangan ini kerjanya kayak gini. Enggak teman-teman. Ada yang teman-teman perlu tahu. Di atasnya dia ini ada atasnya lagi, di atasnya Pinka ini ada deputi biasanya. Di atasnya deputi ada lagi sampai direktur. Nah,
tekanan yang didapatkan oleh pinca KAK itu sebenarnya lebih hebat ketimbang yang KAK dapatkan. Iya. Jadi kalau di mana-mana itu, udah terima aja. Yang penting tadi nggak nyenggol keluarga, santai aja. Ya emang itu adalah bumbu ya Pak. Motivasi lah. Alah, bumbu motivasi emang gitu, gak ada Motivasi. terima. Kalau saya sih mikirnya, Nah, kalau itu saya pikirin keluar kantor stroke. Sementara tidak ada yang namanya taman makam pahlawan sinar nasional. Ada taman makam pahlawan negara. Jadi daripada mati mikirin kerjaan ya, anggap angin lalu makan enak, besok pagi berjalan. gitu tuh sebenarnya. Dan dulu juga prinsipnya gitu. Oke, kita kasih applause buat Nah, teman-teman, ya, memang kondisinya seperti itu. Kita bukan nakut-nakutin ya Pak ya. Saya bukan nakut-nakutin teman-teman ya akan ya. Karena ada cerita-cerita, ini saya dapat sharing. Kenapa Pak saya ceritakan ini? Karena dari Korpu meminta materi ini untuk disampaikan. Di batch 2 batch sebelumnya nggak ada. Di 2 batch sebelumnya nggak ada materi ini. Jadi ini permintaan khusus untuk batch 3. Ya, jadi artinya spesial gitu ya. Dan teman-teman senior ada yang curhat ke saya bahwa memang yang saya udah cerita ya kemarin di Palembang ya. Nah itu dapat komplainan gitu. Karena belum siap 3 bulan nggak ada performa. Nah teman-teman, ya kakak di sini saya yakin bisa. Kalau dia berpikir bisa, pasti bisa gitu. Ingatlah itu, ditekan, tekanan sini nggak ada apa-apanya lah gitu. Nanti juga melesat kok gitu. Pakai prinsip tadi itu, bolanya yang ditekan di dalam air. Nanti akan melesat dulu, yakin gitu. Itu udah prinsip hukumnya kayak gitu. Oke, baik, ini saya akan jelaskan sedikit teman-teman. Jadi ada level energi emosi yang perlu kita pahami, kita pelajari di sini. Jadi ada ini dari buku Dr. David R. Hawkins. Beliau ini seorang psikolog, ya. Kemudian dia melakukan penelitian ini selama berapa tahun ya? Lama banget. Kalau kakak ingin baca bukunya, beli nanti. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Judulnya Force versus Power. Bukunya warna hitam. Saran saya nanti beli ya. Investasi buku itu perlu teman-teman. Jadi belajar itu bukan cuma di kelas ini, tapi begitu keluar dari sini coba deh sekali datang ke toko buku, baca bukunya. Atau kalau memang suka baca e-book, tapi ini e-booknya dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Kalau bisa dapat suka baca buku bahasa Inggris silakan. Nah, jadi bisa dilihat nih di sini level energi. Yang di bawah ini warna merah ini disebut force. Force itu apa? Tertekan. Ya. Ada tekanan. Kemudian power itu apa? Nah, itu energi. Power itu yang jadi kekuatan kita. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Bisa dikatakan gampangnya gini deh untuk memahami ini. Ini tuh energi yang negatif, ini energi yang positif, teman-teman. Ya. Jadi bisa teman-teman pahami ya. Ketika teman-teman bekerja dalam keadaan kemudian takut, ini ada di level sini ya. Nah, level energinya berapa nih teman-teman? 100. Bisa kelihatan ya. 100. Kemudian emosinya apa yang muncul? Emosi khawatir. Yang terjadi apa? Orang yang takut menarik diri. Nah, balik lagi, senjatanya sales, senjatanya itu apa? Product knowledge. Product knowledge. Kenapa product knowledge? Ya, kok ketemu sama orang yang ceritanya product knowledge. Ya, akan lebih banyak kita product knowledge gitu. Nah, kemudian ya, yang paling bawah ini adalah malu. Jadi kalau ada perasaan malu ya, aduh saya malu nih. Saya kan bukan cita-cita saya jadi sales. Saya kan harusnya jadi guru. Itu yang dialami oleh Kak Edo itu saya rasakan. Kak Edo sarjana teknik industri ya. Teknik industri ya.
Harusnya saya kerja di mana? Di perusahaan. Bisa di HR ya, atau di manufaktur ya, back office. Itu cita-cita saya. Tapi seperti yang saya bilang, ya, malah saya bukan dijemplungin, tapi pesan ibu saya waktu itu mengatakan seperti ini, udah lamar aja semua pekerjaan, yang paling dulu diterima kerjain. Nah, itu pesan dari ibu saya. Makanya waktu itu pertama kali perusahaan yang manggil saya adalah Suzuki. Ya, jadi kenyataannya begitu ya. Kalau lamar sales itu saya lebih cepat ya. Nah, jadi ada perasaan malu. Ya, malu ini ada level yang paling rendah. Jadi please teman-teman, ya, jadi RM itu pekerjaan yang hina atau nggak sih? Enggak, keren. Ya, sekalipun nanti ya, mungkin pada saat ketemu sama keluarga ditanya, di mana kerja? Di BRI. Oh, di BRI posisinya apa? RM. Ya. RM itu apa? Relationship Manager. Kalau yang nggak tahu sih, banyak jadi manajer. Ya. Tapi kalau yang tahu misalnya ya, misalnya diain aja ya, misalnya kayak gitu ya. Ada yang, wih kan ya kamu jadi manajer. Amin. Iya, gitu aja. Kan dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang ini, oh, setahu aku RM itu sales ya. Itu oke, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman ya, kakak, sekalipun mereka tahu bahwa kakak adalah sales, tapi salesnya di mana dulu? Ini tuh di BRI, bank nomor 1 loh di Indonesia. Bangga, bahagia, bersyukur. Itu, ya. Nah, jadi kakak, kalau gitu yang perlu kita punyai, yang perlu kita miliki, ya, yang perlu kita tanamkan dari diri kita, level energi yang mana nih? Ini ke atas nih. Walaupun rasa bangga ya, bangga itu sombong ya teman-teman ya, itu nggak boleh. Menghina, merendahkan, sombong itu nggak boleh. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat, level berani ini di antara dua ini, tapi ini udah bagus nih, udah mulai muncul energinya di sini, energi positifnya. Ya contoh, ada afirmasi, penegasan, memberdayakan diri. Nah, di sinilah teman-teman, berani untuk apa? Berani untuk maju, berani untuk ketemu dengan orang. Ya, itu nggak berani ketemu dengan orang, berani ketemu sama orang. Ingat-ingat nih, kakak ya, ketika ketemu sama orang, bakal digigit nggak sih? Akan digigit. Paling diusir, ditolak ya. Bisa. Ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Itu masih banyak ya teman-teman, masih banyak orang di luar sana yang menunggu kakak untuk bisa membantu mereka, kasih solusi buat mereka. Nah, jadi kakak, silakan kakak lihat nih, yang kita perlukan adalah energi yang ini, ya, berani, netral, ada kemauan, ya, ada kemauan ini berarti energinya berapa nih? 310. Optimis, artinya dia punya goal. Penerimaan, ya, level energinya penerimaan, artinya dia mau menerima bahwa ya ini saya sebagai RM mau terima gitu ya. Nah, itu ada di level 350. Nah, ini yang paling tinggi itu adalah pencerahan. Ya, di level ini deh, teman-teman. Sukacita itu apa sih? Happy, ya. Ya, coba deh teman-teman, mulai sekarang munculkan energi ini, happy, tenang, hening, ya, santai aja. Maksudnya santai itu bukan gak kerja ya, tenang. Ketemu orang tuh tenang, ya. Tahu ada target, ya ini target yang harus saya terima. Gitu. Kebanyakan orang ketika terima target yang gede, biasanya apa Pak? Iya, biasanya udah denial dulu. Gitu. Setiap tahun target dinaikin, gak tahu apa kita kerja keras gitu. Ya iyalah. Masa setiap tahun targetnya diturunin, nggak ada. Setiap tahun juga target dinaikin. Ya, Mas Wahyu ya, lu jualan rumah ya Mas? Ya, ya. Ada nggak targetnya diturunin Mas? Nggak ada, ya malah ditambah tiap tahun. Memang begitu sama. Ya. Nah
itu ya. Nah, jadi teman-teman kita perlu memahami ini nanti materinya akan di-share ke kakak ya. Kemudian bicara tentang stres. Nah, bicara tentang stres. Tadi udah ada nilai stresnya ya, apa tadi skornya ya. Nah, kakak, kita sebenarnya bisa nggak sih menghindari stres? Nggak bisa. Nggak bisa kakak. Stres itu tidak bisa kita hindari. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Memanage, mengelola. Karena apa? Karena setiap hari kita kerja, ketemu dengan orang, ya. Ada hal yang kemarin kita ingat lagi ya. Ada hal yang dalam kendali saya, tapi ada juga hal yang nggak dalam kendali kita. Itu. Jadi mulai sekarang tinggal kita berlatih bagaimana memaknai stres itu. Ya, buat tadi stres yang tinggi. Nanti kita akan belajar mindfulness. Itu ada salah satu caranya ya, kakak ya. Nah, jadi kita bahas lagi stres. Nah, dalam stres itu ada istilah stresor. Stresor apa? Sebab atau pemicu stres itu. Nah, jadi kakak bisa dilihat di circle-nya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kakak itu ada di lingkar yang mana? Ada yang di sini, atau di sini? Individual. Ya. Sebenarnya kita itu ada di sini, tapi kakak kita perlu lihat bahwa di luar kita ini ada lingkaran-lingkaran yang lain. Ya, ada grup stres, organisasi stres, environmental atau lingkungan. Nah, jadi kakak lihat di sini, ya. Stres itu, kenapa kita bisa stres? Karena bisa jadi karena lingkungan. Karena lingkungan, betul nggak? Contohnya, karena lingkungan gimana? Karena lingkungan, tadinya nyaman nih, bekerja misalnya sebagai RM ditaruh di kota yang nyaman banget lah. Misalnya kayak Mas Sofan di Medan ya, misalnya udah ditaruh di Medan nih, nyaman banget nih. Tiba-tiba perusahaannya bilang gitu, tahun depan, Van, kamu bagus banget achievementnya, ya bahkan melampaui batas, kayaknya lu bagus balik lagi ke Jakarta deh. Padahal pengennya di Medan, ya pengennya di Medan. Tapi kita who knows, kita nggak pernah tahu loh teman-teman. Ya, kalau kita dipindah, apalagi di WMN, artinya kita harus accept tuh. Terima tanggung jawab. Nah ini, ya. Nah kemudian teman-teman, artinya bisa dilihat nih, stresnya bisa dari lingkungan yang paling luas, bisa dari organisasi. Nah ini nih stres dari siapa nih? Dari teman kerja, dari atasan, ya. Tadi dimarahin, stres kan? Mungkin di awal stres, ya. Tapi tenang aja teman-teman, ya, tenang aja. Ya. Itu prinsipnya gini, kalau kerjanya benar, pasti nggak akan dimarahin. Tapi kalau kerjanya nggak benar, dimarahin nggak? Udah. Banyak experience kayak gitu teman-teman. Kalau dimarahin pasti ada sesuatu, pasti ada yang beres nih sama saya. Evaluasi diri, itu aja teman-teman. Jangan belain diri sendiri ya. Nah ini teman-teman. Ya buat teman-teman ya, apalagi yang baru-baru nih ya. Kalau dimarahin ya, coba deh memaknai marah itu sebagai satu hal yang positif. Oh saya dimarahin, bentar ya. Kenapa dimarahin ya? Apa ini yang nggak benar? Kalau kakak berani